Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita berdoa. Allahumma tah alaina hikmataka Hikmataka wansur ansyura alaina rahmataka. rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Nah, sekarang pelajaran kita ini kan sengaja Ustadz dekatkan ayat 24 ini supaya kita mengerti ayat 25 ya. Jadi kemarin sudah dicoba ini mengenai la, ini la napi biasa, kemudian ini la napi jenis ke benda, kemudian ada di situ la nahi 6. Kalau ini 14 ya zukuna masuk. Kalau ini kata benda di atas baris. Ini siapa ini? Balkis atau Najwa? Bagi Ustadz Najwa izin ada pramuka di sekolah. Oh ya. Nah sekarang kalau Barda itu apa ini apa? Oh, Balkis Barda ini jadi apa gunanya ini Barda dalam kalimat ini? La yazukuna fiha barda bardan gitu ya. Barda apa? Jadi apa gunanya dalam kalimat? Hmm, La yazukuna barda. isim sifat. Bukan di sini. Itu bentuk, kalau bentuk ini guna. Hmm, Ya, sebutan. ya. Apa gunanya kalau apa ini kan mungkin di yang populernya kan i'rabnya gitu, tapi kita langsung pakai kegunaan dalam kalimat. Kalau ya zukuna kan fil mudhari, biha jar majrur. Nah, terus lala napi. Nah, kalau barda itu jadi apa gunanya? Badan. Jadi apa barda? Sebutan bukan Ustadz. Sebutan tentu ada pokok. Kalau ada pokok ada sebutan. Jadi apa itu? Maf'ul. Nah, apa alasan kenapa itu maf'ul? Maf'ul itu apa itu? Bahasa Indonesia, apa itu maf'ul? Kerjaan. Yang Yang dikatakan, dikenai, yang dikenai fi'il. iya, yang dikenai perbuatan ya. Ya. Nah, yang dikenai oleh si fa'ilnya. Kalau fi'ilnya kan kerjanya si fa'il. Lalu si fa'il yang mengerjakan yang kena adalah apanya? Yang jadi barda, artinya barda kemarin Sejuk. ya sejuk. Nah, jadi kalau diterjemahkan la yazukuna fiha barda. Bagaimana terjemahan? Tidak. Tidak Hmm. ya sukuna. Merasakan mereka Ya, di, fiha di dalamnya neraka jahanam. neraka jahanam kesejukan. Ya, jadi tidak merasakan mereka di dalam neraka jahanam yaitu kesejukan. Nah, jadi barda itu menjadi objek atau maf'ul daripada zukuna. Sebenarnya pihak ini ya juga sama itu. Tapi yang jelas itu ditekankan di pihaknya. Aturan kan bisa saja la yazukuna bardan fiha. Nah, gitu. Atau pihaknya itu diletakkan di belakang semua. La yazukuna bardan wala syaraban fiha. Tapi Allah membuat mendahulukan itu berarti khusus di jahanam itu. Nah, jadi hanya ini kenapa dibuat ha? Karena perempuan neraka jahanam itu kan dihukum perempuan. Mana itu neraka jahanam? Ah, di atasnya ini lagi kan? Ah, ini.
Inna jahannama kanat mirsada. Jahannam dihukum maksudnya ditentukan untuk perempuan itu. Jadi la yazukuna fiha barda. Terus ada di sini wa. Nah, cuma wa-nya ini memang sama-sama yang diatafkan sama tidak, tapi beda ini la-nya. Kalau ini la apa ini? La apa namanya? La ini napi itu artinya tidak ya. La napi kalau ini cukup. La napi ini berapa? Bisa dimasukinya 14 ini, bentuk 14 ini. Tidak berubah. Nah, kalau ini ingat la apa ini? Masih ingat kemarin baru pelajaran. La Saroban. Bentar, Ustaz. La Nafi. Ini pun la napi. Masuk ke fi'il mudhari 14. Inilah apa namanya? Di belakangnya ada fi'il mudhari ini. Ini saraban. 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 Kalau saraban ini kata apa ini saraban ini? Kata kerja, kata benda, atau huruf? Atau benda. Ah, benda. Ah, la-nya lah apa itu? Kemarin baru disebut. Rupanya memang Fayah dapat Oh, pengetahuan. Nafi jenis. Ah, maksudnya jenis benda. Jadi napi jenis ya. Jadi belakangnya benda. Nah, maka benda itu dia baris di atas ini karena baris dua karena nggak ada yang larang baris duanya. Dibantu alif. Nah, masih ingat nggak alifnya ini alif apa ini? Coba Nawal atau Walkis. Ah, kan ada alif ini. Alif apa itu namanya? Ah, kalau kuat ingatan coba sudah berulang-ulang. Ah, nggak ingat lagi ya. Ah, sama ini ha. Karena ada alif juga ini. Alif apa namanya? Alif tulisan atau alif rasam. Ro, sin, mim, rasm ya. Jadi alif ini untuk membantu undang-undangnya baris dua itu. Kalau sudah ada baris dua, mesti, coba dengarkan. Kalau dia sudah baris dua, kata bendanya, mesti dibantu dengan alif. Namanya alif rasam. Kecuali kalau dia berakhir tamarbutah atau huruf hamzah. Nah, seperti ini kan jazaan. Nah, jazaan ini nggak dibantu dia baris dua. Kan hamzah itu. Nah, coba kalau ini wifakan. Nah, ini kan dibantu. Nah, dibantu baris dua. Nah, seperti ini. Ini nggak bisa. Berarti dia nggak bisa baris dua. Sebenarnya dia baris dua dibantu dengan alif. Ini pun begitu juga. Amiman. Nah, lihat kan alif alif tulisan namanya. Rasam. Ghisakan. Alif rasam namanya. Nah, ini nggak ada alif rasamnya. Ini ada. Bisa tinggal di kepala itu enggak? Ustadz mau tanya tadi, kecuali yang berakhiran tak marbutah sama Hamzah ini. oh, Ini ya. Jadi kalau nanti ada hamzah seperti jazaan. Nah, ini jangan ditambah alif lagi. Tapi kalau yang lain-lain dikasih. Ya, jadi kalau kata benda itu berakhiran baris dua, dia tidak mau disandarkan, dia berdiri sendiri, maka dikasih alif rasam namanya. Kan ini, izaban. Jadi yang merah-merah ini alif tulisan namanya. Rasam itu alif rasam, rasmi. Nah, itu dia. Nah, jadi ini kalau lamnya, la-nya la nafi. Masuk ke fi'il mudhari semua ini. Nggak berubah fi'il mudhari 14 itu. Kalau ini la-nya la nafi jenis. Dia masuk ke kata benda. Kalau kata benda itu dia tunggal, maka dia baris dua. Andai kata baris dua, dia dibantu alif. Nah, kalau ini mengartikannya kalau ini kan tidak merasakan mereka fiha di dalam neraka jahanam itu sejuk.
Di sini apa diterjemahkannya? Dan tidak syarab. ini Syarab. nafi ya. Ini apa kata kerja ini, fi'il mudhari. Ini kata benda, maka diartikan ini beda. Kalau di sini tidak merasakan mereka di dalam neraka jahanam kesejukan dan tidak ada. Ini tidak ada benda dia. Jadi apa yang tidak ada? Minuman. Ya, tidak ada minuman. Syaraba. Ya, sebenarnya syaraba ini kalau dilihat bardan jadi apa dia itu? Gimana Ustaz? Jadi apa gunanya itu? Kalau dilihat bardan tadi. Maf'ul. Ya. Dia maf'ul tapi di sini yang diulangnya pengertian la saja. Sebab kalau mau diulang pula di sini ya zukuna nggak ada. Jadi yang diulangnya lanya saja ini. Maunya kan begini. La yazukuna piha barda. Terus diulang lagi. La yazukuna piha syaraba. Begitu. Tapi dia nggak mungkin di sini kan kalau dibuat yazukuna tidak merasakan mereka di dalam neraka jahanam sejuk. Kalau diulang lagi dan tidak merasakan mereka di dalam neraka jahanam minuman tentu tidak bukan merasakan. Jadi tidak ada wala syaraba. Ya. Jadi ini tadi ini pelajaran yang baru. Ini namanya ya yang ini huruf apa namanya sebelum kita ayat 25 ini ya. Ini pelajaran yang baru. Ya. Jadi kata illa ini kan ada illa. Illa. Jadi illa namanya illa ini adalah kalau illa ya illa ini kan ada illa itu ya. Nampak kecil kali ya illa, nampak? Kelihatan Ustaz. Ya, nampak illa ya. Nah, illa itu huruf itu. Illa illa sama dengan dia adalah huruf. Namanya huruf istisna. Huruf ya, payah tulisannya. Namanya huruf ini bahasa Indonesia sama saja tulisan. Istisna. Kalau bahasa Arab ini dia tulisannya. Namanya kalau huruf Arabnya begini. Baru begini. Baru sa dia. Istisna. Gini. Ini dia istisna. Jadi huruf istisna ini namanya kalau bahasa Indonesia namanya huruf apa itu? Huruf istisna artinya pengecualian. Ya, pengecualian. Ya. Huruf istisna pengecualian kan X ya. Jadi huruf istisna atau istisna pengecualian artinya. Jadi tidak merasakan
mereka di dalam neraka jahanam sejuk dan tidak ada pula air, tidak ada pula minuman. Gitu ya. Namanya huruf istisna, tapi nantilah kalau pelajaran istisna itu pengecualiannya nanti itu maka nantilah dipelajari ini. Tapi kalau ditambah juga mungkin kamu nggak bisa menyerap ya. Kalian nggak bisa nyerap lagi, sudah nggak semudah itu apanya. Sebab baru ini terus baru pasti lupa lagi. Coba dilatih nanti menunggu tamat ini, jangan dikaji pelajaran barulah. Ya kalau dikasih pelajaran baru mungkin nggak bisa terkumpulkan lagi, sudah banyak. Pokoknya gitu aja huruf istisna gitu. Sebab nanti istisna itu ada subsel pelajarannya, berlakunya istisna, ada yang berlaku istisna, ada yang tidak gitu. Kalau disampaikan pula itu payah ngumpul-ngumpulin. Ya sudah jenuh mungkin kepala, nggak bisa mempelajari. Nah sekarang istisna saja, berarti huruf istisna gitu, pengecualian. Nah sekarang coba ayat 25 ini coba baca Najwa, siapa Balkis dulu, silakan Balkis. Apa bacaan ayat 25? Illa hamimau wa ghassaqa. Ya, illa hamima wa ghassaqa. Nah, bentuknya dulu. Kalau ditanya misalnya, illa ini bentuknya apa? Coba, apa jawab? Tapi Illa sudah huruf ditulis. Apa itu istisna. illa? Ah? Huruf istisna. Apa arti istisna? Pengecualian. Ah, kalau bahasa Indonesia kan gitu. Tidak saya makan roti kecuali kue, gitu. Ya, atau saya makan ini dan itu kecuali roti, ya. Itu kan ada kecuali itu. Si Anu pergi ke sekolah, kecuali, ada kecuali. Macam sekarang yang belajar Balkis dan Nawal, kecuali Najwa. Jadi itu namanya pengecualian. Nah, sekarang coba dikenali lagi berikut Nawal dulu. Hamima ini Hamima. Ini kan Hamima. Ya, Hamima. Hamima. Hamam. Hamima. Ini Hamiman. Hamiman dikasih ini. Yang di sini Hamimau wa ghassa. Sa wa ghassaqa. Sakan ya. Hamima wa ghassakan. Nah, gitu. Coba Nawal. Hamiman ini bentuk apa ini? Bentuknya belum jabatannya, belum kegunaannya. Isim. Bentuknya isim. Iya, isim itu apa itu? Kata benda. Iya, kata benda. Nah, setelah kita tahu apa tandanya ini bahwa ini kata benda, Quran mudah menandai. Apa tandanya bahwa ini kata benda, bukan kata kerja? Berakhiran tanwin. Ya, ada tanwinnya. Kalau alif ini masih ingat Nawal? Alif apa nama itu? Baru tadi kita terangkan. Alif apa namanya? Balkis, alif apa namanya Balkis? Alif tulisan atau alif rasem. Jadi menurut undang-undangnya kalau dia berdiri sendiri, maka kalau dia kasih baris dua mesti dibantu dengan alif. Kecuali akhirannya hamzah dan tamar butah. Ingat tuh Nawal. Kalau akhirnya tamar butah atau hamzah, cukup baris dua. Nah sekarang masih Nawal. Kalau dilihat dari susunan ayat di atas ini Nawal,
La yazukuna fiha barda wala syaraba illa hamima. Jadi apa gunanya nih Nawal kata benda ini? Maf'ul. Hah? Iya, maf'ul. Sama seperti bardan itu sama saraban itu. Maf'ul sebenarnya. Kemudian ada pula waw. Waw ini bentuknya bentuk apa ini Nawal waw? Bentuknya. Huruf atof. Nah, atap atau kata sambung. Yang mana diatafkan, yang disambungkan? Ghasaqa. Iya, wasakan disambungkan kemana? Illa hamima. Ya ke hamimah saja. Kan wasakan disambungkan ke hamimah. Kalau mau andai kata tidak ada apa wawnya ini, memang diulang-ulang itu illa hamima illa ghassaqa. Tapi cukup ya. Nah, Ustaz ghassaqa mana? jadi ya. Yang tulisan yang alif rasam itu kecuali berakhiran tak marbutah sama apa? Oh, tidak Benda. dikasih. Jadi begini, kata benda kalau dikasih baris 2, maka dia mesti dibantu dengan alif rasam. Paham itu? Kata benda kalau dia berdiri sendiri, dia satu kan satu-satu ini semua. Kalau dia berbaris 2, dibantu dengan alif tulisan atau alif rasam. Kecuali kata benda itu berakhiran hamzah. Nah, seperti ini. Ini kan hamzah ini. Nah, ini. Nah, ini hamzah ini. Nah, kalau hamzah enggak. Kalau tamar buta enggak juga seperti madrasatan, risalatan, cukup baris 2. Paham? Iya, Ustaz. Nah, sekarang kalau hamimam tadi jadi maf'ul juga. Kalau ghassakan jadi apa juga Nawal gunanya? Ghassakan. Jadi maf'ul juga. Ya, sama. Coba kalau diterjemahkan ayat 24 sama 25 itu. Tidak. Tidak Nah, makan mereka di ya. dalamnya neraka jahanam Ah, kesejukan dan kesejukan. Terus, tidak jangan tidak, karena dia kata benda di belakang lagi. Tambah ada, tidak ada. dan tidak ada minuman Ah, kecuali. kecuali Apa air terjem? Ya, apa? kecuali air yang mendidih Kecuali air yang mendidih dan dan air nanah. iya air nanah. Itu dia. Jadi tidak merasakan mereka di dalam neraka jahanam kesejukan dan tidak pula ada air atau minuman kecuali yang ada mungkin ini yang ada adalah air yang sangat mendidih berarti kalau mau diminum mendidih ataupun dan satu lagi yang ada adalah nanah. Inilah balasan terhadap orang yang tidak yakin tentang hari akhirat. Kan ini surat Naba ini. Kalau tidak yakin tentang kehidupan akhirat, tentu pekerjaannya macam-macam aja. Biasanya orang yang baik-baik itu adalah orang yang yakin, yang percaya, tembus pendapat pikirannya, akalnya, bahwa dia nanti ada balasan di akhirat. Inilah yang akan diperoleh orang yang tidak percaya dengan hari akhirat. Ini makanya disebut Nabaul Azim. Masih ingat itu? Amma yatasa'alun. Nah, tentang apa yang mereka selalu cemehkan, yang saling pertanyakan sampai kini, nanti sampai menjelang hari kiamat gitu juga banyak orang nggak begitu percaya tentang hari. Jadi namanya
saling tanya bertanya, jadi diskusikan dalam nggak percaya gitu. Nah, baru disambung anin nabail azim, tentang berita yang sangat besar. Nah, inilah besarnya itu. Jadi kalau masuk neraka besar, kalau masuk surga besar juga, maksudnya besar nikmatnya. Ya, hamima wa ghassaka. Jadi mungkin anggapan orang ini menakut-nakuti, enggak. Kalau menakuti pun kan akhirnya kita baik. Tujuannya kan kita supaya tentram jiwanya, batinnya, bagus pergaulan hidupnya. Tapi kalau enggak ada ini tentu sembarang. Ya. Jadi hamima, hamim ya, hamma. Jadi ini ghasak. Ya sangat-sangat semua ini. Ya sebenarnya ghasikin. Kan ada itu apa ayat tabat ya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Apa kul a'udzu birabbil falaq ya. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin ayat. Ghasikin. Menggasak. Itu maka disebutkan nanah. Nanah di dalam apa mungkin karena itu adalah apa namanya molekul ataupun apa itu yang sudah mati, jadi digasaknya lah, maksudnya menyerang dia, diserangnya, jadi dia mati itu kan darah sel-sel yang sudah mati, itu maka nanah dia, jadi itu yang ada illa hamima wa ghassaka. Dari mana, masih ingat nggak? Ini kan sudah ayat 25. Dari mana mulainya apa ini cerita hari kiamat? Coba dilihat Al-Quran tadi. Dari mana? Dari ayat berapa itu dimulainya? Coba bacakan ayatnya. Masih ingat nggak? Amma yatasaalun. Kalau amma yatasaalun kan belum itu. Coba. Itu kan diceritakan di ayat mana itu di bawahnya lagi. Coba cari. Ada apanya permulaannya apa itu? Sesudah apa itu turun hujan, tanaman bagus, kebun gitu. Sudah itu baru apa itu ayat berapa itu? Karena ada disebutkan ma'an sajaja. Itu penghabisan tuh. Sudah ma'an sajaja apa itu? Al apa? Disebutkan apa itu? Innal mu'sirati ma'an sajaja linukhrija bihabba wa nabata wa jannatin alfafa. Itu kan di dunia itu punya kebun, punya sawah, ladang. Terus mulai lagi itu. Apa lagi setelah itu? Inna yaumal fasli kana miqota. itu dia. Itu mulailah itu. Jadi inna yaumal fasli kana miqota. Apa terjemahnya situ? Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Datanglah itu. Sebelum hari kiamat itu apa dulu keputusan yang datang sama kita? Apa dulu coba? Ayo berpikir. Apa keputusan yang datang sama kita peri masing-masing? Apa dulu? Gimana Ustaz? Apa keputusan yang? Ya itu kan besar itu nanti. Inna yaumal fasli kana miqata. Ada nanti keputusan yang sudah ditentukan itu sudah hari kiamat. Sebelum itu ada keputusan sama kita masing-masing. Apa itu? Coba. Sebelum hari kiamat itu. Datang keputusan itu kepada kita juga apa? Ayo. Meninggal. Itu dia. Kalau sudah meninggal kan menunggu itu lagi. Menunggu hari berbangkit lagi. Di barzah itu kan penantian artinya. Itulah kita berdoa yang masih hidup ini, didoa-doakanlah nenek, didoakanlah kaum muslimin muslimat. Ya semoga Allah memberi balasannya, sebab kalau dia nanti diampuni, kalau lolos dari barzah kan
nanti hari kiamat sudah aman kita itu bisa. Nah, itu mulai itu inna yaumal fasli kana miqata terus apa sambungannya tuh inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja sampai kemari. Sehingga apa itu inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'abal labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghasaka. Ini mengenai apa ini yang bahagian nerakanya. Nanti kalau bagian surganya innalil muttaqina itu. Jadi kedua-duanya itu Jahannam sama jannah itu adalah nabaul apa? Nabaul ayo apa itu Nawal? Nabaul Balkis nabaul apa? Azim. Nabaul azim. Azim itu apa artinya azim? Besar. Ya besar. Ya nampak Nawal ingat tuh. Ya berita yang sangat besar yang sampai sekarang masih diyatasa'alunkan orang. Maksud ya diyatasa'alunkan itu ya ganti perbincangan pura-pura saja. Ya kalau yakinlah orang hari akhirat udah baik-baik orang semua ini. Nggak macam-macam dia. Jadi itu maka dibuat berbentuk tentang apa yang mereka saling bertanyakan tapi dalam ejekan. Oh kata Allah orang ini anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Nah, banyak orang berselisih-selisih. Ini enggak ada nih cerita menakut-nakuti aja gitu. Ya, jadi kalau bagi kita yakin kita percaya berpengaruh dalam perilaku, maka jiwa tentram nanti ditemukan itu dan waktunya sudah dekat. Apa alasan kenapa waktunya dekat? Coba siapa bisa ingat lagi? Karena Karena dia tidak pasti terjadi. Hah? Karena pasti terjadi. Enggak itu. Kenapa? Kenapa dekat? Siapa ingat yang Ustadz sebutkan? tahu kapan. Eh? Tidak tahu kapan. Oh, enggak juga. Jawabnya jangan lupa ya. Undang-undang yang dekat itu karena dia akan terjadi. Jadi setiap akan itu dekat. Iya apa enggak? Iya. Kalau kalau setiap akan itu dekat itu. Enggak terasa nanti terkejut. Misalnya kamu walaupun muda-muda sekarang akan tua. Akan tua dekat atau jauh? Gimana Ustaz? Ya, kalian kan belum tua ini. Akan tua. Dekat apa jauh? Tua. Dekat. Dekat. Kalau yang jauh apa bahasanya? Apa lawan dari akan? Tidak Hah? pernah. Hah? Apa lawan dari akan? Mustahil. Oh, enggak. Tidak akan. Kalau akan itu kan dekat. Jadi setiap yang akan pasti dekat. Akan mati, akan tua. Kalau yang bekerja akan pensiun. Akan pokoknya akanlah. Akhirat itu kan akan juga. Kalau yang jauh apa? Kalau itu berarti dekat. Lawan dekat apa? Jauh. Jauh. Apa itu bahasanya? Kalau jauh. Kalau bahas ingat-ingat ini jangan nanti sudah Ustaz sampaikan lupa lagi. Jadi setiap yang akan pasti dekat. Ya, akan tua, akan tamat sekolah, akan pensiun, akan mati. Tapi kalau sudah telah, itu jauh itu. Misalnya telah menjadi bayi. Misalnya kamu dulu bayi, telah jadi bayi. Jauh atau dekat?
Jauh. Nah, itulah. Bisa dikejar lagi? Tidak. Enggak. Bisa dikejar jadi bayi, telah jadi bayi itu? Tidak. Nah, itu dia. Nah, jadi akhirat ini dekat atau jauh? Dekat. Apa alasan? Karena akan terjadi. Ya akan terjadi. Kalau yang telah jauh itu. Misalnya akan maghrib, nah, maghrib lagi, dekat jauh. Dekat. Dekat. Asar, Jauh. telah asar sudah jauh. Jadi begitu ya. Jadi nanti hamima wa ghassaka. Itu yang diperoleh. Terus satu sedikit lagi, coba Balkis lagi 26. Ini baru ditutup. Apa bacanya Balkis ayat 26? Jaza'an wifaqa. Jaza au wifaqa. Kalau jazaan ini bentuk apa? Isim. Ya, bentuk isim, bentuk kata benda ya. Apa tanda kata bendanya? Kalau Quran ada baris 2. Nah, pertanyaannya kenapa jazaan tidak dikasih barisnya di belakang, tidak dikasih alifnya? Karena undang-undangnya dia Ya, undang-undangnya kalau kata benda berakhiran hamzah dan tamarbuta, kalau dia baris 2 tidak dikasih, itu undang-undang. Kalau wifakan kan dikasih itu. Jadi apa gunanya nih apa Balkis jazaan? jaza'an. Kalau yang hamiman itu maf'ul, ghasakan maf'ul juga. Kira-kira kalau jazaan wifaka, jazaan Maf'ul juga. ya sebenarnya beda tipis. Dia menjadi, ini adalah menjadi hal keadaan. Cobalah terjemahkan. Ya, kalau wifaka, yuk sebelum diterjemahkan semuanya. Wifaka jadi apa? Dia jazaan, wawunya itu waw apa itu? Waat. Oh, waw apa itu? Bukan. Waw asli itu, asli kata itu. Jadi kalau dia jaza au wifakan, kira-kira wifakan jadi apa gunanya? Kata sifat. Masih ingat ya. Itu yang cemas Ustadz. Nanti banyak kali pelajaran sudah lupa. Kalau yang sifat itu sama-sama pakai al, sama-sama baris di atas, sama baris-baris di bawah. Jadi nanti andai kata dia jazaid, bifakin. Kalau dia nanti jazaun, bifakun. Nah gitu. Menjadi sifat atau naat. Kan itu sudah lewat, itu sudah apa itu sudah apa nama tertindih-tindih, berlipat-lipat pelajaran kita di belakang. Kan ada tuh nabaul azim, kan ada tuh apa tuh apa amma yatasaalun anin naba, ya kan, anin nabail azimi, anin nabail azimi. Nabai itu kenapa baris bawah anin nabai? Apa jawab? Anin nabai. Kenapa nabai dibaca? Karena Itu nggak pakai tulisan lagi, pendengaran aja coba. Anin nabai. Kenapa nabai dibaca? jar majrur. Iya, mana huruf jarnya? An. Lalu nabail azimi, kenapa azimi pula dibaca? Nawal, coba Nawal. Kata sifat. Bukan kata sifat, menjadi sifat. Iya, menjadi sifat. Itu kan sama-sama pakai al. Kalau di sini jaza'u wifaka, nggak pakai al dia. Apa terjemahnya jaza'u wifaka ini? Coba lihat Quran. Terjemahan.
Apa? Sebagai pembalasan yang Sebagai setimpal. Sebagai pembalasan yang setimpal. yang setimpal yang mana? Mana kata-katanya itu setimpal? Wifaqah. Iya, wifaka. Yang balasan? Balasan jazaan. Jadi jaza wifaka. Jadi balasan yang itu maka dia kalau kata sifat kalau mudhof kalau diterangkan menerangkan dia tidak pakai yang ya. Oh, ingat itu. Udah banyak pelajaran nih, cuma khawatir Ustaz nanti nggak bisa ingat lagi pelajaran banyak kali. Jadi jaza wifaka, jadi balasan yang setimpal. Coba akan menjadi hal kedua-duanya. Memang antara sifat dengan disifati, tapi dia menjadi hal. Coba terjemahkan lambat-lambat dari atas layazukuna. Sama-sama, coba. Layazukuna fiha barda. Coba terjemahkan per kata. Tidak Merasakan mereka di dalamnya neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam, jangan di dalamnya lagi. Di dalam neraka jahanam. Apa yang tidak merasakan? Apa? Kesejukan. Ya, terus dan tidak ada minuman. Ya. Illa Kecuali air yang mendidih. Dan air nanah. Ya, terus jaza wifaka. Sebagai pembalasan, jazaan sebagai pembalasan wifakon yang setimpal. Jadi apa kira-kira itu gunanya dalam kalimat ini? Menjadi maf'ul atau menjadi hal? Memang barisnya sama-sama di atas. Hamimah kan maf'ul bih juga, salaban maf'ul bardan. Tapi jaza wifaka ini sebagai hal namanya. Kan sudah belajar kita. Hal itu baris di atas juga. Tapi menerangkan keadaan. Siapa yang diterangkannya itu sudah disampaikan juga dulu. Menerangkan keadaan si fa'il atau keadaan si maf'ul. Ingat-ingat itu. Jadi menerangkan keadaan si fa'il dan keadaan si maf'ul. Ini mana dalam kalimat dari 24 sampai 26, mana fa'ilnya tadi? Ayo, sebelum ditutup. Mana fa'ilnya? Tersembunyi Ayo. dia. Ya, mana? Mana pula dia. Tapi ini aduh. Mana fa'ilnya nih? Tersembunyi antunna. Yalah kacau. Mana fa'ilnya? Tersembunyi antum. Mana? Kalau antum tazukuna lah dia. Ini ya zukuna. Zukuna. Apa? Ihum. Iya, Ya ingat-ingat aja yang 14 itu. Berarti hum ini mereka yang tidak percaya dengan hari akhirat itu. Itulah keadaan orang inilah begitu nanti. Tidak ada sersa sejuk, tidak ada minuman. Hanya yang ada adalah sebenarnya tidak pakai lagi ini sebenarnya aslinya. Jadi yazukuna fiha hamima wa ghassaqa. Nah gitu sebenarnya. Kalau kalimat aktifnya jadi yazukuna fiha hamima wa ghassaqa. Merasakanlah mereka di dalam neraka jahanam itu air yang mendidih dan nanah gitu. Itu keadaan mereka atau keadaan mereka sebagai balasan. Itulah keadaan mereka balasan yang setimpal karena mereka hidup di dunia tidak yakin hidup ke akhirat sehingga pekerjaannya sembrono. Ya, gitu ya. Begitu caranya membaca, memahami Al-Quran. Jadi kita bagus
Jadi sesudah pandai membaca tajwid panjang, pendek, suara bagus, baru dibahas bahasanya. Nanti lebih dalam lagi sastranya. Waduh, hebat sekali. Mari ditutup dengan doa. Allahumma Allahumma fakihna faqihna fiddin, terus wa'alimnal hikmah wa taqwa wa ta'wil. Wa'alimna Quwwat al-Qur'an lughatal Qur'ani wa'alimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Ya. kasih. Ya, sama-sama.